Malang tergolong wilayah dataran tinggi, pada banyak gunung. Cuacanya dingin. Kalau malam hari tidak digunakan untuk olahraga, mengeluarkan keringat, zaman dulu, ya bakal kedinginan. Makanya lahirlah kesenian-kesenian yang banyak mengeluarkan keringat, yang banyak melakukan gerak motorik seperti bandengan. Muawal dari komunitas Trah Kanjuruhan, yaitu salah satu perkumpulan atau kelompok pecinta seni yang berada di wilayah kami, yaitu di Tlogomas atau di Malang. Kenapa saya mengatasnamakan Trah Kanjuruhan? Karena di wilayah situs kami di Tlogomas, salah satu situs dari berdirinya Trah Kanjuruhan. Karakter yang dituangkan dalam kesenian ini yaitu mulai dari moral, etika, adab. Jadi nilai-nilai moral, etika, adab ini yang diberikan dalam kesenian, apalagi kesenian Jawa, sangat cocok diterapkan di Indonesia sendiri. Karena ada sila-sila kita berbicara dan interaksi dalam orang tua, kita berbicara interaksi dalam teman. Budaya bandengan ini termasuk budayaan komunal yang melibatkan banyak orang. Nggak khusus yang pegang bandeng sama ekor, juga ada pengendali yang di luar waktu kiprah tadi. Jadi ada seseorang yang kita namakan pendekarnya. Terkait dengan suasana mistis yang dibangun pada saat bandengan, misalnya ada kemenyan dibakar, ada dupa mengebul, ada doa-doa dipanjatkan dan sebagainya, itu adalah dalam rangka berdoa. Jadi bukan semacam sesaji yang dipersembahkan untuk siapa gitu, enggak. Jadi kita punya istilah sendiri itu sandingan. Apakah itu digunakan untuk menyembah selain Tuhan Yang Maha Esa? Tidak. Itu adalah dalam rangka membentuk suasana yang satu teduh, kedua hikmat, ketiga konsentrasi tingkat tinggi. Kita memiliki kerajaan kuno yang namanya Kanjuruhan. Nah, Kanjuruhan ini bisa dilihat peninggalannya sampai sekarang, mulai dari tempat padepokan kita ini, namanya sekarang ini Kelandungan, Desa Landung Sari, dusunnya Kelandungan, dulu namanya Wurandungan. Ini sampai ke Tlogomas, sampai ke sana-sana, sampai ke Candi Badut, itu kemudian pusat daripada kerajaan Kanjuruhan. Perjalanan sebuah artefak atau relief candi atau berupa arca memang sering terdengar dari mulut ke mulut dari rekan-rekan kita yang menyukai kesenian bandengan. Itu ada arca yang berupa bentuk sapi, ada juga relief di candi di Jawa Timur, ada berupa topeng sapi juga.
spirit kebandengan ini yang sebenarnya sudah terukir lama sejak adanya Candi Jago di sana ya. Itu sebagai bukti otentik bahwa di Candi Jago itu ada banyak cerita. Ada Partayatnya, ada Krisnayana, ada macam-macam termasuk cerita Tantri. Cerita Tantri itu adalah cerita yang berbicara tentang satwa-satwa zaman dulu. Nah, salah satunya di situ ada ukiran relief yang terpahat berbentuk banteng. Kesenian ini adalah kesenian rakyat. Jangan samakan dengan kesenian yang berasal dari keraton. Ciri kesenian rakyat yang berasal dari urat nadi peradaban rakyat itu yang dibangun adalah kesadaran massanya. Seni bantengan ini adalah bentuk kecerdasan seniman kuno di Malang Raya ini dalam metode perjuangan melawan penjajahan. Gerak seni bantengan sendiri di masa sekarang ada perubahan hanya sebuah atribut atau kreasi seni. Dalam masa pementasan atau penyajian di dalam acara. Sebagai sebuah bentuk budaya atau kesenian dimanapun, faktor-faktor mistis, magis itu masih sangat melekat. Karena itu juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, intinya sebetulnya kita memang harus bijak. Artinya menjelaskan itu bagaimana agar orang yang kita jelaskan itu tidak tersinggung. Nah, ini beda kalau misalkan kita ketika menjelaskan langsung mengatakan itu syirik. Bukannya mereka ngikut malah berganti marah. Tapi dijelaskan dengan santun, dengan ya memang perlu pendekatan-pendekatan. Dan dakwah kan butuh waktu yang sangat lama. Tidak boleh instan. Bagaimana ada sebuah rumusan agar bandengan ini bisa ditampilkan dalam pagelaran-pagelaran resmi supaya bandengan tidak sekedar menjadi kesenian rakyat umum tetapi juga layak ditampilkan misalnya dalam pembukaan acara. Bandengan yang secara umum ditampilkan secara berjam-jam ya harus bisa menyesuaikan diri. Cuplian-cupliannya ditampilkan secara singkat guna menjawab keperluan masyarakat hari ini. Kebudayaan di Nusantara itu semuanya sebetulnya bagus, tergantung dari pengemasan atau penyajian ke dalam dunia publik. Jangan sekali-kali menyampingkan kebudayaan yang dibawa atau di kanan kiri wilayah kita, karena itu sebuah fondasi karakter dari masyarakat itu. Maka semakin kita berbudaya, semakin kuat berbineka tunggal ikanya. Jika ada satu grup bandengan diundang dalam satu acara, dipastikan puluhan grup lainnya ikut nimbrung bermain. Yang ini tidak dimiliki oleh jenis kesenian lain. Artinya apa? Nilai kolektivitas itu dicontohkan
oleh para pemain Bandengan sendiri. Bandengan ini membentuk sebuah subkultur masyarakat yang menghormati orang tua. Bandengan membentuk subkultur masyarakat yang menghormati kohesi sosial. Bandengan membentuk subkultur masyarakat yang mengutamakan arus kegotong royongan dan menolak virus individualisme. Dan yang perlu saudara ketahui bahwa sekali lagi, tanpa dukungan pemerintah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi maupun pusat, Bandengan akan tetap tumbuh subur.